Saudara, saya tiba di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Prihatin, Kelapa Gading Barat, ataupun tepatnya di Kompleks TNI Angkatan Laut yang menjadi lokasi dari SMA Negeri 72 Jakarta berada. Bisa dilihat di pelang ini, saudara, 50 meter ke dalam adalah SMA Negeri 72 Jakarta yang kita tahu pada tanggal 7 November 2025 terjadi insiden ledakan yang sedikitnya membuat 96 orang terluka. Dan sebelumnya juga polisi sudah melakukan sejumlah proses untuk kemudian mendalami apa yang sesungguhnya terjadi. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta 1 minggu usai insiden ledakan pada tanggal 7 November 2025 terjadi. Sebelumnya juga polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah digital video recorder yang merekam dengan jelas situasi sebelum dan juga saat ledakan kala itu terjadi. Pada pukul 06.28 waktu Indonesia Barat, terduga pelaku yang kini berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH dibonceng ayahnya memasuki SMA N 72 Jakarta menggunakan seragam, menggendong tas merah dan menenteng tas biru. ABH sempat berpapasan dan bertegur sapa dengan wanita yang diduga seorang guru. Lalu pada pukul 11.44 ABH terlihat memasuki pintu masjid bagian depan, lalu aktivitasnya tidak tertangkap lagi oleh kamera CCTV. Pada pukul 12.05 ABH sudah melepas seragamnya, mengenakan celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan. Tak lama berselang terlihat cahaya merah keluar dari masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap putih. ABH tampak berlari menjauhi masjid. Pukul 12.20 dari pantauan CCTV, para siswa lari berhamburan meninggalkan masjid. ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Saya akan mencoba lebih jauh apakah saya bisa masuk atau tidak, karena informasinya sampai dengan saat ini proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring, saudara. Izin Pak, Dipo Pak dari Kompas TV Pak. Ya. Kalau boleh saya izin untuk lihat ke dalam? Tidak bisa Pak. Oh, tidak bisa? Sementara belum ada perintah untuk masuk ke dalam dari media Pak ya. Kalau lihat dari jauh boleh Pak? Boleh ya, saya izin lihat ya Pak ya. Saya akan tunjukkan saudara, ini kondisi di dalam SMA Negeri ya, 72 Jakarta. Memang tidak ada aktivitas resmi dalam arti bahwa kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Mobil sahabat perempuan anak bisa dilihat dari jauh. Mungkin kamera bisa menunjukkan itu mobil, salah satu mobil yang digunakan untuk proses konseling mungkin ya. Hasil penyelidikan kasus ledakan bom di SMA N 72 Jakarta, polisi menyebut total ada 7 bom rakitan. 2 bom meledak di dalam masjid sekolah dengan temuan 2 kawah ledak, 4 bom berada di kawasan bank sampah, 2 diantaranya sudah meledak, dan 2 lainnya ditemukan dalam kondisi masih aktif. 1 bom lainnya berada di area taman baca, dikemas dalam kaleng minuman, dan ditemukan bersama sebuah remote control. Akibat peristiwa ini 96 orang menjadi korban, mayoritas mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran. Setelah saya mendapatkan informasi bahwa sumber ledakan utama yang kemudian terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta berada di masjid yang kemudian berada di SMA Negeri 72 Jakarta. Saya akan coba melihat dan juga mencari tahu, karena informasinya masjid yang kemudian ada di sekolah ini berada di bagian belakang. Tapi memang sayang saya tidak bisa masuk ke dalam karena dijaga ketat oleh personil TNI Angkatan Laut. Tapi saya akan mencoba melihat secara lebih dekat melalui belakang apakah saya bisa memvisualisasikan kondisi terkini dari sumber ledakan yang kemudian terjadi di sini. Bisa dilihat ya, karena memang ini kompleks TNI Angkatan Laut. Memang sekolah SMA Negeri 72 ini berada di lingkungan perumahan warga.
Dan ini adalah bagian samping ya. Bagian samping dari SMA Negeri 72 Jakarta yang tentu tidak bisa kami lihat lebih jauh karena temboknya cukup tinggi. Tapi saya akan coba melihat ke belakang apakah bisa sedikit saja melihat situasi yang ada di dalam SMA 72 Jakarta. Masjid di SMA Negeri 72 Jakarta berada di bagian belakang dan ini di sebelahnya juga ada sekolah ya. Cukup banyak sekolah memang di area ini. Saudara bisa Anda lihat itu sepertinya adalah kubah masjid ya, yang memang kondisinya tidak utuh atau tidak dalam kondisi yang baik. Apakah ini kemudian dipengaruhi oleh faktor ledakan yang terjadi kala itu? Tentu ini kami harus konfirmasi lagi, tapi saya akan coba masuk lebih ke dalam. Susah lagi. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah salah satu sudut di belakang SMA Negeri 72 Jakarta yang kami peroleh informasinya adalah ini bagian kantin dan sangat berhadapan lurus dengan bank sampah yang diduga menjadi lokasi ketika anak berkonflik dengan hukum memencet tombol untuk kemudian meledakkan bom rakitan yang ada di masjid dan melahirkan 2 kali ledakan. Saya akan coba lebih mendekat saudara, karena informasinya untuk daerah Taman Baca bisa ditujukan. Mungkin sedikit terlihat bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini adalah Taman Baca yang juga menjadi salah satu lokus ataupun lokasi satu bom rakitan ditemukan aktif tapi memang tidak meledak, dan ditemukan satu remote yang diduga menjadi sumber pemicu ledakan yang kemudian terjadi di masjid. Dan sebelah sini adalah bagian masjid, dan ini adalah bagian dalam masjid ya. Saya akan coba lihat lebih ke dalam apakah sudah diperbaiki saudara. Situasinya memang sudah bersih ya. Informasi juga memang sudah dilakukan pemugaran dan kondisinya sudah rapi, cat-cat juga sudah diperbaiki, termasuk juga karpet yang kemudian digunakan ini sudah dalam kondisi yang baik.